Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah kajian rutin pada maghrib Masjid Al-Ihsan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur marilah kita bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tak henti-hentinya Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah berupa kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan atau menyampaikan fatwa tarjih, majelis tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kurban. Yang pertama adalah adanya pertanyaan mengenai sahkah kurban yang disembelih oleh orang lain. Kemudian bolehkah berkurban bukan sapi, bukan kambing, bukan unta, tapi kerbau? Jawabannya adalah tidak ada larangan seseorang yang berkurban untuk mewakilkan pada orang lain. Juga tidak ada keterangan bahwa pelaksanaan kurban itu dilakukan orang lain. Tetapi kita dapati bahwa Nabi sendiri memang melakukan penyembelihan kurban itu seperti yang diriwayatkan oleh Jabir yang menerangkan naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, bahwa para sahabat menyembelih kurban, termasuk Nabi juga menyembelih sendiri. Kemudian di hadis lain kita dapati bahwa Nabi pernah menyembelih kurban sebanyak 100 unta. Meskipun dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi juga mewakilkan orang lain, tetapi kiranya sukar membayangkan kalau dalam penyembelihan itu dilakukan semuanya oleh Nabi. 100 unta itu banyak ya. Walaupun menyembelihnya unta itu tidak seperti sembelihnya sapi ya. Pernah lihat videonya nggak Pak, penyembelihan unta? Ya, cuman di shot gitu. Karena emang pisaunya sangat tajam ya. Beda kalau kita di sapi harus direbahkan dulu, diikat dulu, ya, dijegal dulu. Tapi kalau unta, ya, unta kan lehernya panjang ya. Itu ketika untanya lengah, kita langsung di bawah lehernya, ya, kita pakai pisau gini, set, itu sudah. Tapi walaupun demikian ya, kalau untanya 100, ini banyak juga ya. Jadi ada kemungkinan ya, para semuanya ini juga dibantu oleh sahabat Nabi dalam penyembelihan ya. Jadi tidak hanya oleh Nabi sendiri, tapi juga dibantu oleh para sahabat ya. Maka di kalangan mujtahidin diterangkan bahwa mereka sepakat bahwa yang paling baik dan utama menyembelih kurban adalah orang yang berkurban sendiri ya. Tetapi juga boleh misalkan tidak memiliki skill menjagal ya, boleh diwakilkan kepada orang yang bisa. Kemudian adapun berkurban hewan kurbau, boleh saja karena kerbau itu termasuk jenis sapi-sapian ya, sapi hewan kurban. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sinyalnya kok hilang.
bolehkah menyembelih kurban di luar tasyrik? Ya. Dan bolehkah pembagian daging kurban satu orang dengan orang lain yang tidak sama? Jawabannya, penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yakni 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau mau menyembelih hewan dan dagingnya dibagi-bagi kepada fakir miskin di luar hari-hari tersebut, boleh saja. Akan tetapi akan mendapat pahala sedekah, tetapi tidak mendapat pahala kurban. Adapun pembagian daging sembelihan yang satu dilebihkan dari yang lain, tidak ada larangan, dan hal itu terserah kepada pemilik hewan kurban. Dan kalau sudah diserahkan pada panitia, maka terserah pada kebijaksanaan panitia. Mungkin yang satu dilebihkan karena jumlah keluarganya lebih banyak. Yang penting pemilik harus ikhlas dan penerima juga rela. Jadi penyembelihan harus di waktu 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian itu harus disembelihnya ya. Kemudian bagiannya tidak sama, itu tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan ya. Boleh jadi ada yang anaknya banyak, tanggungannya banyak ya. Mungkin kita ingin memberikan kepada panti asuhan yang anaknya banyak, ya mungkin kita lebihkan ya, dibanding pembagian rumah tangga biasa. Kemudian daging kurban kepada siapa dibagikan ya. Diutamakan untuk siapa dan bolehkah daging kurban dijual ya. Kemudian jawabannya, ibadah kurban dilakukan dalam memenuhi perintah agama untuk memperingati kejadian yang amat besar, yakni penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim yang melambangkan kepasrahan kedua insan itu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalilnya falamma aslama ya, maka tatkala mereka berdua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengenai perintah penyembelihan ini. Jadi keduanya siap ya. Jadi bapak Nabi Ibrahim sebagai bapak tidak tidak arogan, langsung karena ini perintah Allah langsung anaknya diajak untuk disembelih ya. Tetapi karena ini Nabi Ibrahim mencontohkan ya, meminta pendapat kepada anaknya ya. Wahai ya abati inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sungguhnya aku di dalam mimpi melihat aku mau nyembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka menurutmu bagaimana gitu ya, minta pendapat. Jadi Ibrahim adalah ayah yang demokratis ya, meskipun sebenarnya ini adalah perintah dari Allah dan perintah Allah harus dikerjakan, tapi dia sebagai bapak yang baik tetap berkomunikasi kepada anaknya ya. Maka kemudian pasrah, falamma aslama. Kemudian Nabi Ismail menjawab ya, if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar ya. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama ya. Kemudian keduanya pasrah dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging kurban diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para fuqara yang sangat menghajatkan protein hewani. Namun demikian berbeda kedudukan sedekah kurban ini dengan zakat ya. Kalau zakat dikeluarkan semua untuk selain muzaki atau yang mengeluarkan zakat, sedang penyembelihan kurban keseluruhan boleh diberikan kepada orang lain atau sebagian untuk diri si pemilik hewan kurban dan sebagian untuk orang lain. Petunjuk bahwa orang yang memiliki hewan kurban dapat memakan daging kurban tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian apabila telah roboh mati binatang kurban itu, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah orang-orang rela dengan keadaan tidak meminta-minta
dan orang yang meminta-minta. Itu dalilnya pengurban memakan sebagian hewan kurban. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, kulu luhumal adhahi waddakhiru, makanlah daging-daging kurban itu dan simpanlah. Adapun hukum menjual daging kurban pada umumnya ulama tidak membolehkan, kecuali ulama Hanafiyah membolehkan. Kemudian hasil penjualan itu dibagikan kepada fakir miskin. Dalam hadis memang didapati larangan menjual kulit binatang itu, tetapi maksud larangan itu kalau si pemilik binatang kurban itu menginginkan adanya uang yang dari kulit kurban itu yang juga banyak hasilnya, yang berarti pengorbanan hewan itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau kulit kaki tanduk yang diberikan kepada orang fakir miskin akan suka memanfaatkannya, dapat saja dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan daging untuk dibagikan lagi kepada fakir miskin. Jadi itulah jawabannya, dibagikan kepada terutama kepada fakir miskin yang belum tentu seminggu sekali makan daging. Tentu sebagai manusia butuh protein hewani agar badannya lebih sehat. Kemudian untuk daging kurban itu apakah boleh dijual? Ya, maka pada jumhur ini melarang ya, termasuk kulit itu juga dilarang, karena kalau kulit itu dijual untuk kembali kepada pemilik binatang ya, karena dia ingin ada hasil dari penjualan kulit tersebut sehingga kurbannya tidak penuh ya. Adapun kalau dijual kalau karena sulit dimanfaatkan, maka bisa dijual, kemudian bisa penjualannya itu dibelikan daging lagi untuk kemudian diberikan daging tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini tadi sama ya, menjual kulit hewan kurban untuk makan bersama ya, bolehkah? Larangan menjual kulit kurban itu kalau uangnya dikembalikan atau diambil oleh pemilik kurban, karena kulit termasuk yang dikurbankan untuk dibagikan kepada yang memerlukan. Adapun menjual kulit kurban kemudian dibelikan daging atau dibelikan kambing kemudian dibagikan kepada yang memerlukan, itu boleh saja. Hanya saja kalau kulit kurban dijual kemudian dimakan bersama oleh panitia, rasanya kurang etis. Sebaiknya kulit itu dijual dan dibelikan daging atau kambing untuk kemudian dibagikan pula. Anggota panitia secara perorangan ataupun sebagai salah satu sahibul kurban boleh saja menerima daging kurban itu. Barangkali oleh yang berhak menerimanya diserahkan untuk makan bersama. Jadi lembaga panitia tidak mendapatkan bagian sebagaimana amil zakat. Panitia zakat fitrah juga yang tidak dapat menerima bagian fitrah kecuali perorangan anggota panitia itu secara pribadi berhak menerima. Jadi tadi sudah disinggung mengenai penjualan kulit dan anggota tubuh yang lainnya. Kemudian dimakan bersama, maka ini tidak diperbolehkan kecuali ada salah satu panitia yang memang dia berhak menerima karena memang fakir miskin, kemudian daging itu bisa disedekahkan untuk dimakan bersama. Atau salah satu pekurban yang tidak mengambil dagingnya, itu bisa kemudian diberikan kepada panitia untuk dimasak sebagai konsumsi ya. Jadi tidak secara langsung dari hewan kurban tersebut, tetapi diberikan oleh mereka yang memiliki hak ya. Kemudian berikutnya, bolehkah berkurban dengan arisan ya, arisan, mungkin ada yang mengadakan arisan kurban ya. Jawabannya adalah apa ini? Kita bacakan dulu pertanyaannya. Di instansi saya, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Cirebon, telah dibentuk tim kerohanian dengan maksud agar dapat mengembangkan, membuat kegiatan yang islami
tim yang saya pimpin ini merencanakan akan mengadakan arisan kurban. Caranya adalah setiap pegawai akan dipotong Rp1.000 setiap bulannya. Ini tahun berapa ini Rp1.000? Nanti pada hari raya kurban, uang yang terkumpul dari mereka akan dibelikan kambing. Jika uang yang terkumpul itu hanya cukup untuk membeli 3 ekor kambing, maka yang menunaikan kurban itu hanya 3 orang. Untuk menetapkan siapa yang 3 orang itu, maka diadakan musyawarah. Musyawarah menetapkan bahwa kurban itu adalah atas nama 3 orang yang ditetapkan oleh musyawarah tersebut, bukan atas nama bersama. Mohon penjelasan mengenai boleh atau tidaknya kurban tersebut. Kemudian dijawab, kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira serta bersyukur bahwa di lingkungan instansi saudara telah dibentuk tim kerohanian untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dengan mengembangkan atau membuat kegiatan-kegiatan Islami sebagaimana saudara utarakan. Rencana saudara akan mengadakan kegiatan infak Rp1.000 setiap pegawai pada setiap bulan adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji, berarti 1 menjadi 700. Bentuk arisan yang akan saudara rencanakan ditinjau dari segi hukum Islam adalah merupakan kegiatan menabung atau akad pinjam meminjam yang saling merelakan antarodin, dan termasuk dalam urusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Oleh karena itu boleh dan tidak dilarang. Hasil arisan yang digunakan untuk kurban oleh mereka ditetapkan berdasarkan musyawarah yang sebagaimana merupakan pinjaman dan tabungan anggota arisan. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya dibelikan kambing dan dipergunakan kurban. Dan kurban tersebut adalah sah juga, sebab meskipun uang tersebut merupakan pinjaman, tetapi telah mutlak menjadi miliknya yang sah dan dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri. Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa ditinjau dari asas taklif pembebanan tugas kewajiban agama, seseorang yang belum mampu menunaikan ibadah harta termasuk ibadah kurban, maka dia tidak harus peminjam untuk mengejar kemampuan guna melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sebagaimana termuat dalam Quran surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tugas kewajiban agama seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum atau tugas kewajiban agama di luar batas kemampuan manusia. Demikian pula Allah tidak akan memberi sanksi kepada orang yang tidak menunaikan tugas kewajiban agama karena dia tidak memiliki kemampuan. Perlu kami jelaskan bahwa menyembelih kurban adalah suatu bentuk ibadah yang telah lama dilaksanakan oleh manusia bahkan sejak zaman Nabi Adam, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam dengan sebenarnya tatkala kedua anak Adam itu mempersembahkan kurban, maka diterima kurban salah seorang dari keduanya yaitu Habil, serta tidak diterima dari yang lainnya. Kemudian dari waktu ke waktu menyembelih kurban ini senantiasa dilakukan dan disyariatkan para nabi dan rasul sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban.
Menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, disenangi oleh Allah, dan binatang kurban itu nanti yang akan datang menjemput ke surga bagi sahibul kurban, sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada suatu amalan anak Adam di luar hari penyembelihan hewan kurban yang lebih disukai oleh Allah selain dari menyembelih kurban. Kurban itu di hari kiamat akan datang sebagai keadaannya di hari menyembelihnya, lengkap dengan tanduknya, kuku-kukunya serta bulu-bulunya. Darah kurban itu sebelum jatuh di atas bumi lebih dahulu jatuh ke tempat yang telah Allah sediakan, yaitu surga. Karena itu bersenanglah dirimu dengan berkurban. Kemudian orang yang mampu secara finansial untuk berkurban tapi tidak mau menunaikan, maka Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki keluasan mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Maka jelas dan nyata dari hadis tersebut bahwa berkurban suatu amal yang sangat disukai dan dianjurkan oleh agama yang dilaksanakan pada hari nahar atau penyembelihan 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Tentang adanya perintah berkurban itu tidak ada perselisihan paham para ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Apakah perintah itu bermakna wajib atau bermakna sunnah? Sebagai kesimpulan jawaban atas pertanyaan saudara, dapatlah kami kemukakan bahwa arisan kurban seperti yang saudara rencanakan sebagaimana tertulis dalam surat saudara tidak dilarang alias boleh. Jadi seperti itu menurut fatwa Majelis Tarjih, berkurban dengan arisan itu boleh karena pada dasarnya pinjaman yang didasari atas saling rela. Meskipun begitu, ya tetap kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya maka tidak dibebankan untuk berkurban. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai menyembelih kurban untuk atas nama istri yang sudah meninggal dunia. Ya. Pertanyaan saudara tersebut di atas masih perlu penjelasan, sebab pertanyaan itu masih bersifat umum. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan membayar kurban yang telah dinadarkan oleh seorang istri, dan bisa juga berkaitan dengan membayar kurban yang bukan nadar, tetapi kurban biasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Kalau misalkan istri tersebut sebelum meninggalnya sudah bernadar ingin berkurban, ya, akan tetapi sebelum kurban itu ditunaikan sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka membayar kurban biasa, misalnya istri berniat untuk menunaikan kurban, yaitu menyembelih seekor kambing, namun sebelum niatnya itu dilakukan sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Apabila dimaksudkan pertanyaan saudara adalah membayar kurban yang merupakan nadar dari istri tersebut, jika ia tidak mempunyai harta peninggalan atau hartanya yang ditinggalkan tidak cukup untuk menunaikan hewan kurban, maka tidak diharuskan untuk menunaikan kurban tersebut, ya. Jadi kalau nadar itu sifatnya wajib, tapi kalau ternyata ketika meninggal tidak meninggalkan harta waris, ya, atau ada tapi tidak cukup, maka tidak harus menunaikan kurban tersebut, ya. Perlu diketahui bahwa nadar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula halnya dengan
nadar. Mempersamakan nadar dengan hutang ini didasarkan pada hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahujja fa ahujja anha. Dari Ibnu Abbas, sungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sungguhnya ibuku telah bernadar untuk menunaikan ibadah haji, tetapi belum sempat menunaikan nadar hajinya, beliau terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya? Maka Nabi menjawab, qala na'am hujji anha. Ara'aita law kana 'ala ummika dainun akunti qadiyataha? Iya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang, engkau wajib membayarnya? Qalat na'am. Wanita tersebut menjawab iya. Faqala uqdullah alladzi lahu fa innallaha ahqqu bil wafa. Tunaikanlah hak-hak Allah, sungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Jadi kalau nadar itu sama dengan hutang yang harus dibayar. Hadis tersebut dengan tegas mempersamakan nadar dengan hutang. Dari segi keduanya sama-sama harus dibayar. Bahkan nadar adalah hutang kepada Allah yang tentunya pemenuhannya lebih diutamakan. Ya. Itu mengenai nadar. Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahwa nadar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia harus ditunaikan oleh keluarganya. Demikian pula halnya dengan pertanyaan yang saudara penanya kemukakan. Jika kurban itu merupakan nadar dari seorang istri yang saudara penanya kemukakan, maka kurban itu harus ditunaikan oleh keluarganya. Jadi untuk nadar harus disampaikan. Mungkin ini pertanyaannya kalau atas nama. Apabila kurban yang ditanyakan itu bukan yang dinadarkan oleh istri tersebut, maka hal itu tidak perlu dibayarkan atau ditunaikan. Jika seorang telah berniat bermaksud akan menunaikan kurban, tetapi ia tidak menadarkannya, atau akan melakukan suatu kebajikan, kemudian dia meninggal dunia sebelum menunaikan kurban atau kebajikan yang diniatkannya tersebut, maka orang itu tidak dituntut lagi untuk menunaikan kurban atau perbuatan kebajikan tersebut. Demikian pula keluarga atau ahli warisnya tidak dituntut untuk melaksanakan kurban atau perbuatan kebajikan. Dengan demikian jika yang saudara maksud itu membayar kurban yang bukan nadar, ya, melainkan hanya membayar kurban biasa yang suatu amal kebajikan, maka suaminya atau keluarganya tidak diharuskan membayarnya. Ya. Jadi adanya perbedaan antara nadar dan bukan nadar. Ya. Kalau nadar tentu harus dilaksanakan selama mampu untuk melaksanakan nadar tersebut ya. Tapi kalau misalnya hanya atas nama ya tidak ada kewajiban, tapi kalaupun ingin ya maka tidak menjadi masalah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adakah nisab dalam berkurban ya. Kalau zakat kan ada nisabnya, zakat mal ya. Dalam setahun ya, atau ada ukurannya sekian puluh juta ya, selama 1 tahun ya. Kemudian jawabannya adalah berkurban adalah sunnah Nabi, artinya perbuatan yang selalu dilaksanakan Nabi setiap tahunnya pada tanggal 10 Dzulhijjah ya. Jadi setiap tahun memang Nabi selalu berkurban ya. Bahkan beliau juga memberikan anjuran kepada umatnya untuk melakukan kurban setiap tahun yang memiliki kemampuan. Mengenai hukum melakukan kurban, jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah ya. Sedangkan ulama Hanafi, mazhab Hanafi menetapkan bahwa kurban ini hukumnya wajib ya. Terlepas dari hukumnya, karena berkurban ini merupakan perbuatan Nabi yang selalu dibiasakan setiap tahunnya. Sebagai ittiba kita kepada Nabi, tentunya kurban itu termasuk yang baik kita lakukan setiap tahunnya selama memiliki kemampuan ya.
Dalam hadis itu diterangkan tentang ukuran kelayakan bagi seorang untuk masing-masing mawas diri kalau dihubungkan dengan ibadah kurban yang dianjurkan bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki, agar masing-masing menyadari, ya, tanya kepada diri sendiri kira-kira mampu atau tidak. Jadi tidak ada nisab, tidak ada harus, hartanya harus sekian, tidak berbeda dengan zakat. Selama memang memiliki harta untuk makan, ya, kemudian ada kelebihannya untuk berkurban, maka sangat dianjurkan untuk berkurban setiap tahun, ya. Sebagaimana kalau memiliki kewajiban yang lain, ya, selama mampu maka kewajiban tersebut akan terus ada. Kemudian ada pertanyaan, ada seorang yang berfatwa bahwa pekurban tidak boleh makan dagingnya. Apakah dasarnya fatwa tersebut? Ya. Dasar larangan orang yang berkurban memakan daging hewan yang disembelih tidak ada. Karena dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan kebolehan memakan sebagian daging hewan yang disembelih itu. Ya, tadi sudah disebutkan dalilnya. Kemungkinan orang itu menyamakan berkurban sama dengan mengeluarkan zakat yang semuanya diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak. Atau orang itu memberi penjelasan dengan mengaitkan kurban dengan nazar. Seperti seorang yang mengatakan bahwa kalau Allah memberinya kesembuhan dari sakitnya, ia akan berkurban 1 ekor sapi dan dibagikan pada fakir miskin. Jadilah daging kurban itu harus dibagikan kepada fakir miskin semuanya. Ia sendiri jangan memakan daging hewan disembelih itu karena diikrarkan seluruhnya. Jadi maksudnya adalah kalau memang dia bernazar ingin memberikan semua daging kurban itu kepada fakir miskin, maka hendaknya dilaksanakan sesuai dengan nadarnya. Tapi kalau tidak, maka dia boleh mengambil atau boleh memakan atau boleh membagikan semuanya, ya. Kalau ingin mencicipi daging kurban, maka tidak ada larangan. Kalau memang tidak, juga tidak mengapa, semuanya dibagikan kepada yang membutuhkan. Kemudian ini pertanyaan mengenai perintah dalam Al-Quran berkurban, ya. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Kemudian surat Al-Hajj, ya, mengenai Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat kepada setiap umat mengenai penyembelihan kurban, ya. Al-Hajj 34 35. Kemudian surat As-Saffat, ya, peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim pada anaknya, itu dalil dari Al-Qur'an, ya. Kemudian juga ada surat Al-Hajj ayat 36, ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan kami telah jadikan untuk kamu unta-unta yang itu sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis, ya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Ini dalil-dalil mengenai berkurban, ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai siapakah yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, ya. Apakah Nabi Ismail, apakah Nabi Ishak? Ini jawabannya, kalau dilihat semata-mata pada bunyi ayat dalam surat As-Saffat, itu dengan mempergunakan perkataan ya bunaya, terkesan masih samar, masih mubham, karena tidak disebutkan anaknya yang bernama siapa, apakah Ismail, apakah Ishak. Ini memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW, dan beliau telah menjelaskannya. Di antara hadis penjelasan beliau mengatakan bahwa yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW, ana banud dzabihaini. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih, ya. Maksud sabda Nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail dan Abdullah ayahnya, yang kedua-duanya pernah hendak disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya adalah Imam Al-Hakim, ya. Kemudian Imam Ibnu Murdawai yang bersumber kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut diperkuat pula dengan riwayat para ahli sejarah dan ahli tafsir, ya.
Memang ada sebagian mufassir yang terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Mereka mengatakan bahwa yang dikurbankan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Seperti tersebut dalam kitab yang telah mereka palsukan itu ada ucapan idbah bikroka wa wahidaka Ishak, ya. Sembelilah anak bungsumu satu-satunya, yaitu Ishak, ya. Perkataan Ishak adalah tambahan dari orang-orang atau pendeta mereka dari ahli kitab, sebagaimana perkataan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Munir, ya. Beliau mengatakan fa kalimatu Ishak min ziyadatihim wa tahrifihim li kitabillah. Maka perkataan Ishak itu termasuk tambahan dan penyimpangan dari mereka terhadap kitab Allah, yaitu At-Taurat. Dan jika bukan begitu, maka sungguhnya Ishak bukan anak bungsu dan anak satu-satunya Ibrahim, melainkan yang disebutkan begitu adalah Ismail, ya, sebagai anak satu-satunya, sebab Ishak belum lahir, ya. Kemudian setelah Ibrahim bersungguh-sungguh untuk menyembelih Ismail, maka Ismail patuh kepada perintah Allah. Lalu Allah memberikan kepada Ibrahim satu anak lagi, yaitu Ishak, ya. Jadi kita ulang kembali apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam manakibnya adalah kuat, yaitu ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u, ya. Ini terjemahannya kok, atau salah Arabnya, ya. Di sini terjemahannya adalah mengenai tadi hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya beliau adalah anak dari keturunan dari dua orang yang hendak disembelih, ya. Kita bacakan artinya, ya, ini tidak sesuai dengan Arabnya. Aku adalah anak laki-laki dari dua orang yang mau disembelih. Maksudnya adalah dari keturunan Nabi Ismail dan ayahnya sendiri Abdullah, di mana Abdul Muthalib ayahnya Abdullah pernah bernazar untuk menyembelih anak laki-lakinya bila dia dikaruniai 10 anak laki-laki, atau Allah memudahkannya melakukan penggalian sumur Zam-Zam. Maka ketika kedua perkara itu terpenuhi, Abdul Muthalib mengundi, dan anak panah undian itu jatuh kepada diri Abdullah. Tetapi saudara-saudaranya menghalang-halangi Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah, dan mereka berkata, tebuslah putramu Abdullah dengan 100 ekor unta. Lalu Abdul Muthalib menebusnya dengan 100 ekor unta. Di dalam beberapa athar yang sahih disebutkan bahwa yang disembelih itu memang Nabi Ismail, bukan Ishak. Demikianlah keterangan riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Tufail, Amir bin Wasilah dari kalangan sahabat, dan Sa'ad bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mihran, Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi, Al-Kalbi, Al-Qamah, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, dan Abu Salih dari kalangan tabi'in. Semua mereka itu berkata anak yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran sebagai berikut: wa hadzal qaulu aqwa fi naqli 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabati wat tabi'in. Pendapat ini sangat kuat dari segi riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, dan dari tabi'in. Hanya saja orang-orang Yahudi sangat dengki kepada orang Arab atas anugerah Allah yang diberikan kepada bapak mereka Nabi Ismail alaihissalam. Lalu mereka membuat kedustaan dengan menambah-nambah riwayat dalam Taurat, dan mereka susupi riwayat-riwayat apa yang disebut Israiliyat dalam sebagian hadis dan asar, ya. Itu keterangan meskipun di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara sorohah, secara jelas, secara tegas mengenai anak yang disembelih itu adalah Ismail, tetapi Nabi SAW, ya, itu sudah bersabda, ya, mengenai bahwasanya karena Nabi adalah jalurnya adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, ya. Kemudian juga dari keterangan dari para sahabat, kemudian keterangan dari tabi'in, maka kita meyakini hal tersebut bahwasanya
yang hendak disembelih pada peristiwa penyembelihan itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak ya. Adapun tambahan Ishak ini adalah bentuk upaya dari pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, karena mereka dengki ya, karena memang jalur kenabian itu dari Ismail, bukan dari Ishak yang itu merupakan kakek dari Bani Israel. Wallahu a'lamu bishawab ya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan mengenai seputar kompilasi fatwa tarjih mengenai kurban. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan keilmuan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.